kalau mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa ala tariqatil muhammadiyil ma'lum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq li jami'il alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramin, segenap alimil ulama, para masyayikh, para asatiz, tuan imam, tuan guru Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar, dengan sebuah harapan dan doa yang indah, semoga guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya dan terus Allah tambah keistiqomahannya di dalam mendidik kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga pastinya kepada segenap jamaah sholat zuhur yang baru saja kita laksanakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja putra dan putri, tanpa terkecuali yang tidak saya sebut namanya satu persatu, namun wallahi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah kami. Baik, pada hari ini kita baru saja melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu yang kita sebut dengan ibadah sholat. Betul? Ibadah sholat. Baik ibu bapak yang hadir di tempat ini, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, kira-kira dari sholat zuhur yang baru saja kita laksanakan, apakah ibadah sholat kita diterima ataukah tidak? Bapak, ibu, kira-kira sholat zuhur yang baru saja kita laksanakan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawabannya? Yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus yakin? Karena modal utama bagi seorang hamba adalah keyakinan, baik sangka kepada Tuhan yang kita sembah. Ya, sebagaimana makna ihsan. Ta'budallaha an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Namun apabila kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah yang melihat kamu. Inilah pentingnya sebuah sikap taqarrub ilallah. Apa taqarrub ilallah? Mendekatkan diri kepada Allah, merasa diri diawasi oleh Allah. Dan ternyata ini adalah sebuah kunci kesuksesan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar ibn Khattab.
Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab di dalam sejarah kepemimpinannya, seorang khalifah yang kedua, mengalami beberapa peningkatan bahkan kesuksesan dalam menjalankan roda kepemimpinannya, adalah salah satunya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, merasa diri diawasi oleh Allah. Baik, ibadah sholat merupakan ibadah yang mempunyai tingkatan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan ketika makhluk-makhluk yang lain, ya, diberikan sebuah perintah, ketika manusia diberikan perintah untuk melaksanakan sholat, hewan tidak sholat, Bapak. Ketika tumbuh-tumbuhan, ya, tidak melaksanakan sholat, tidak ada perintah kewajiban melaksanakan sholat, maka manusia punya kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Makanya kedudukan manusia, ya, yang tidak melaksanakan ibadah sholat, kedudukannya lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada tumbuhan. Nauzubillahi min zalik. Bahkan dalam keterangan kitab dikatakan al-hayawanu ghairu muhtaramin. Ada beberapa hewan yang tidak dihormati dalam syariat agama. Yang pertama kalbun, yang kedua khinzirun. Yang pertama ada hewan yang bernama anjing, yang kedua ada hewan yang bernama babi. Ternyata hewan ketiga yang dikategorikan hewan yang tidak dihormati dalam syariat agama adalah tarikus sholah, orang yang suka meninggalkan sholat. Nauzubillahi min. Makanya sholat ini menjadi sebuah pilar. Faman aqomaha faqad aqomad, calon mati. Betul tidak? Kita semua calon mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dusun, Pak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, semua mati. Kita semua akan mati, nanti kita akan berjumpa kepada Allah. Yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah kira-kira kita sudah siap tahu belum berjumpa dengan Allah? Bapak, kalau Allah mencabut nyawa kita sekarang, saya mau tanya, Bapak yakin tidak akan masuk ke dalam surga? Yakin tidak, Pak? Pak, yakin tidak? Ibu, kalau Allah mencabut nyawa ibu hari ini, kira-kira saya mau tanya, ibu yakin tidak akan masuk ke dalam surga? Yakin tidak? Yakin tidak? Kalah sama anak kecil, yakin katanya. Masya Allah. Apa? Yakin merupakan modal bagi umat Islam. Ya, karena prasangka Allah bagaimana prasangka hambanya. Kalau hambanya yakin, maka Allah akan memberikan sebuah kemudahan untuk menuju surga. Namun kalau berbicara tentang amaliyah kita, wallahi, jangankan bapak, jangankan ibu, saya sendiri pun belum merasa pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan sampai-sampai Abu Nawas membuat suatu syair. Ilahi ilah tulil firdaw si ahla walika aqwa ala nari jahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berbicara tentang surga dan mengingat akan banyaknya maksiat, lalai dan dosanya kami, rasa-rasanya kami tidak pantas untuk masuk ke dalam surgamu ya Rob. Namun berbicara tentang neraka, wala aku ala naril jahim, berbicara tentang neraka, kami pun tidak sanggup untuk menahan akan siksa api nerakamu.
Masuk surga merasa tidak pantas, masuk neraka takut akan siksaan Allah. Makanya ketika ada posisi hati seperti ini, maka perbanyak istighfar kepada Allah. Ingat tanda-tanda ajal sebentar lagi datang itu sudah semakin tampak, Pak. Apa tanda ajal sebentar lagi datang? Nih, ingat-ingat Bapak, ingat-ingat Ibu, garis bawahi kalimat ini. Tanda ajal sebentar lagi datang, apa yang pertama? Lihat kulitmu. Yang dulu masih cantik ibunya. Wajahnya masih glowing. Bapak wajahnya masih putih bersih. Nanti ketika ajal sudah semakin dekat, mulai banyak keriputnya. Jadi tanda ajal sebentar lagi datang, salah satunya yang pertama adalah kulit sudah semakin keriput. Sudah ada keriputnya Bapak? Sudah ada tanda ajal sebentar lagi datang. Siap-siap ya Pak? Siap, siap-siap. Yang kedua, apa tanda ajal sebentar lagi datang? Yang kedua, tanda ajal sebentar lagi datang adalah lihat gigimu. Yang dulu putih tersusun rapih, sekarang sudah mulai banyak yang copot, banyak yang ompong. Coba Bapak Ibu senyum yang lebar. Sudah ada gigi yang copot? Itu tanda ajal sebentar lagi datang. Apa yang selanjutnya? Lihat rambutmu. Yang dulu hitam, sekarang sudah mulai banyak putihnya, sudah mulai banyak ubannya. Sudah ada yang putih rambutnya Bapak Ibu? Ibu rambutnya sudah ada yang putih? Itu tanda ajal sebentar lagi datang. Seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan kan kedinginan. Ya Rob, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Robbal. Baik, tadi kita bahas tentang ada suatu ibadah yang akan menjadi sebuah pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan ibadah tersebut merupakan menjadi sebuah tolak ukur. Ya, menjadi sebuah ukuran apakah diterima atau tidak ibadah sholat, ibadah kita yang lain ataukah tidak. Apa? Karena apabila sholat kita bagus, sholat kita baik, sholat kita sempurna, maka beruntunglah akan diterima ibadah-ibadah kita yang lain. Amin. Ya Robbal. Namun apabila sholat kita tidak sempurna, mungkin banyak kurang syaratnya, kurang rukunnya, maka na'udzubillah akan tertolak amaliyah-amaliyah yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Na'udzubillahimin jalik. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, salat terdiri dari berapa huruf? Salat ada berapa huruf? Bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama huruf Shad. Yang kedua lam. Yang ketiga, berarti ada berapa? Ada 3. Ternyata 3 huruf dalam kalimat sholat ini menjadi sebuah tolak ukur, menjadi sebuah barometer apakah sholat kita diterima atau tidak, tercermin dari 3 huruf dalam kalimat sholat. Yang pertama huruf apa? Huruf shad. Shad punya makna sidqul qauli. Apa? Sidqul qauli. Tanda seseorang yang sholatnya diterima oleh Allah, yang pertama adalah sidqul qauli. Perkataannya benar. Perkataannya benar, tidak mudah bohong. Ya. Perkataannya tidak menggunjing, memprovokasi, bahkan menyakiti hati orang lain.
Dari lisannya bisa menimbulkan ketenangan. Dari lisannya bisa mengajak orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Huruf shad. Sidaqul qauli. Ibu, ibu, perkataan kita hati-hati ya Bu, akhir zaman. Karena akhir zaman banyak sekali dosa yang dihasilkan dari lisan kita. Makanya nanti di akhirat wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimuna aidihim, nanti di hari kiamat Allah berikan izin ya berbicara aidihim, tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka bersaksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan selama hidup di dalam dunia ini. Makanya kan sekarang mulut ini, lisan kita sering ngomong ya Pak, Ibu. Ngerumpi mulu ya Bu. Sering ngerumpi, sering ngegosip ya Bu. Nanti di hari kiamat ini lisan kita dikunci sama Allah. Di hari kiamat lisan kita ditutup sama Allah. Kemudian siapa yang berbicara? Yang berbicara tangannya. Bersaksi kakinya, bicara, dan anggota tubuh yang lain menjadi sebuah saksi. Bima kanu yaksibun, akan apa yang telah dia lakukan selama hidup di dalam dunia ini. Ibu, alhamdulillah ibu-ibu penuh. Alhamdulillah penuh sampai ke dalam-dalam. Penuh sampai keluar. Saking penuhnya di luar, di dalam jadi kosong. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi berbicara ibadah bukan berbicara kuantitas. Kalau ibadah tolak ukur suksesnya bukan banyaknya jamaah, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Berapa tahun? 950 tahun. Ternyata pengikutnya hanya 70 orang. Masya Allah. Lalu apakah Nabi Nuh dikatakan gagal dakwahnya? Gagal tidak? Gagal tidak? Tidak. Kenapa? Karena tolak ukur sebuah dakwah bukan terlihat dari banyaknya jamaah. Ya, akan tetapi keikhlasan, ud'u ila sabili kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang untuk mengingat Allah, mengajak orang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, wa tu'minuna billah, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Makanya alhamdulillah di majelis ini perwakilan dari ibu-ibu ada, dari bapak-bapak ada, anak muda ada, anak kecil ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak kecil apa remaja ini? Umurnya berapa sekarang? Hah? 27? Berapa? 13? 12. Berarti udah masuk remaja atau masih anak-anak? Anak-anak. Berarti saya tanya sekarang kalau anak-anak. Kamu tahu tidak film dari Malaysia yang pemerannya anak kecil, kepalanya botak, film apa? Upin Ipin, tahu Pak. Baik, saya mau tanya kembali. Kakaknya Upin Ipin siapa namanya? Kak Ros, tahu. Sahabatnya Upin Ipin yang suka berpantun. Jarjit, tahu Ibu. Yang suka berdagang. Mail, tahu Ibu. Temennya Upin Ipin yang anak perempuan pakai kacamata. Meme, tahu Mbak. Temennya Meme. Coba bareng-bareng. Ada Susanti. Tuh, bisa kan? Baik, sekarang saya mau tanya. Siapa neneknya Nabi Muhammad? Neneknya. Neneknya. Siapa? Siapa? Masya Allah nih. Kita hadir dan kita saksikan sendiri. Ternyata anak-anak kita kalau berbicara film, ini pada paham Bapak semua. Betul? Bu, tapi ditanya siapa ayahnya Nabi?
Masya Allah. Nabi putra Abdullah. Nabi kekasih Allah. Yuk sama-sama. Maulaya sholli wa sallim alal habibika khairil manusia idolaku. Manusia pujaanku. Maulaya sholli wa sallim khalqi kullihimi. Jadi siapa idola kita? Siapa pujaan kita? Siapa uswah kita? Siapa teladan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ya Nabi mengajarkan kepada kita perbanyak membaca sholawat. Baik, tadi yang pertama huruf apa? Sholat. Sod. Apa artinya? Sidqul qauli. Perkataannya benar. Yang kedua, tanda seseorang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah yang kedua huruf apa? Lam. Apa maknanya? Layyinul qalbi. Apa? Layyinul qalbi. Tanda seseorang yang diterima ibadah sholatnya adalah layyinul qalbi. Layyinul qalbi, hatinya lembut. Ibu, hatinya lembut, lembut sama anak, lembut sama tetangga, lembut sama suami. Ibu kalau manggil suami siapa? Ayang beb. Apalagi Bu? Papi, mami, gitu ya. Awas, ingat anak adalah amanah. Khianat terhadap amanah adalah dosa yang sangat besar. Dan ingat mereka adalah pendengar yang baik, bukan peniru yang baik. Mereka adalah peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Itu anak-anak. Ya. Makanya hati-hati dalam berbicara di dalam rumah. Karena anak bisa meniru. Karena anak bisa mendengar, khawatir kalau kita ucapkan sesuatu yang tidak baik, nanti mereka akan meniru dari apa yang telah kita ucapkan. Nih, orang yang sholatnya diterima oleh Allah, yang tingkatan sholatnya sempurna, maka hatinya lembut, nggak mudah marah ya Bu, tidak mudah emosi. Mohon maaf, terkadang ada di antara kita benci sama tetangga. Orangnya tidak lewat di depan rumah. Ada ayamnya lewat, disambit itu ayamnya. Kesel sama orang, orangnya tidak ada, ayamnya disambit. Sampai pincang itu si ayam, Pak. Ya Rob. Ya, Bu. Awas. Kita kadang-kadang benci sama orang sampai sumpah serapah. Ya, tidak aku maafkan kau 7 turunan. Begitu. Ya Rob. Padahal agama memberikan sebuah isyarat. Kita marah sama tetangga lebih dari 3 hari. Mati, masuk neraka. Nauzubillahimin dzalik. Makanya awas kalau kita marah sama tetangga, jangan lama-lama ya Pak. Sehari pagi marahan, paling telat sore minta maaf. Kalau bisa marahan langsung minta maaf. Kenapa? Khawatir ajal tidak ada yang tahu. Ya, khawatir kita memendam sebuah rasa kesel sama tetangga kita, sama saudara kita, sama suami lagi, sama istri lagi. Lagi kesel sama suami, mati, lewat 3 hari, masuk neraka. Nauzubillahimin dzalik. Tapi di sini mah alhamdulillah saya dengar ibu-ibunya solehah semuanya. Alhamdulillah.
Ibu-ibunya alhamdulillah tidak pernah bicara kasar sama suami. Amin. 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 Ibu-ibunya patuh semua sama suami. Amin. Saya mah lagi bicarain ibu-ibu yang sebelah sana. Yang sebelah sana. Bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sana. Jauh pokoknya. Bukan ibu-ibu sini. Tapi katanya pindahan dari sini juga. Masya Allah. Ibu, ayo. Pagi-pagi sambil goreng, sambil masak ya Bu. Baca sholat. Sambil goreng ikan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib, ya Muhammad, ya Sal Khalfik aini, ya Habib, ya Rusal, ya Muayyad, ya Imam al-Qiblataini. Nih, Masya Allah. Tuh, orang yang tanda sholatnya diterima oleh Allah. Yang kedua, layyinul qalbi, hatinya lembut. Adik awas ya. Jangan suka dendam sama orang. Ya, jangan suka musuh-musuhan. Main bully-bulian. Nih, Masya Allah, awas. Karena itu tidak mencerminkan seseorang yang dikatakan sebagai umat Islam. Umat Islam dimanapun berada pandai menebarkan kasih sayang dan mudah memaafkan kesalahan sahabat-sahabatnya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga dari huruf sholat ada huruf apa? Ta. Apa ta? Tarkul ma'asi. Artinya apa? Gemar meninggalkan maksiat. Nah ini, tanda seseorang yang sholatnya diterima oleh Allah. Tarkul ma'asi. Dia gemar meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, baik maksiat yang keluar dari lisannya, baik maksiat yang keluar dari pandangan matanya, ataupun maksiat yang keluar dari pendengaran telinganya, maksiat hati anggota tubuh, maka orang yang sholatnya sempurna diterima oleh Allah, maka dia mudah ya meninggalkan maksiat-maksiat. Ingat, dosa di akhir zaman ini seperti derasnya hujan yang turun dari langit. Kalau ketika ada hujan kita butuh apa? Butuh payung, betul tidak? Supaya apa? Supaya tidak kebasahan. Lalu apa payungnya dosa-dosa kita? Payungnya dosa-dosa kita adalah perbanyak istighfar kepada Allah. Bikin dosa istighfar sampai dosa bosan ngikutin kita. Ya. Terus bikin dosa istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan makbula. Rabbi
Aku bukannya ahli surga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkau yang maha kuasa, ampuni hamba telah berdosa. Husnul Khatimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafat ketika sedang bersujud, amin. Wafat ketika sedang membaca Al-Quran. Wafat ketika sedang sholat. Wafat ketika sedang sodakoh, amin ya rabbal. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, sekarang saya mau tanya, apa artinya cinta? Bu, apa artinya cinta, Bu? Ada yang mengatakan cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Ada juga yang mengatakan kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa coklat. Betul. Namun kalau bahasa anak santri, cinta adalah syai'un la yuro wala yumasu walakin yuhasu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, perkara yang tidak bisa diraba, namun getarannya terasa di dalam jiwa. Itu namanya cinta. Cuman terkadang cinta suka bercanda ya bang. Datang secara tiba-tiba, namun pergi tanpa aba-aba. Masya Allah. Yang senyum-senyum biasanya sudah merasakan sakit hati. Bagaimana sakitnya ditinggal pergi. Betul? Karena yang sakit itu bukan ditinggal pergi. Hei anak muda. Ada anak muda. Ingat, yang sakit itu bukan ditinggal pergi. Yang sakit itu adalah ketika engkau sedang bersamanya, namun hatinya untuk orang lain. Betul? Itu sakit. Sakit itu bukan ditinggal pergi. Yang sakit adalah ketika engkau sedang bersamanya, jalan bersama, gandengan di motor bersama, pergi ke mall bersama, di mobil bersama, namun ternyata hatinya untuk orang lain. Sakit. Betul? Masya Allah, awas anak muda. Hati-hati nih, pesan saya. Banyak yang gara-gara percintaan pada bunuh diri. Ya Rob. Gara-gara diputusin bunuh diri. Sebelum bunuh diri dia nyanyi. Lumpuhkanlah. Hapuskan tentang dia. Allah. Ingat, dunia itu enggak selebar daun kelor. Dunia ini luas. Ya. Patah tumbuh, hilang berganti. Begitu. Jangan baru gara-gara putus cinta, udah males ibadah, males sholat. Bahkan ada yang mengambil jalan pintas. Bunuh diri. Bunuh diri. Jangan ya dek. Jangan ya dek. Masya Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Abu Musa. Kalau di pondok biasa disebut Abi Musa gitu ya. Kalau disapa dalam dunia entertain, dunia dakwah, dunia panggung sering disapa Ustadz Kece. Yang mau kenal saya lebih dekat, yang bawa handphone, ibu, bapak boleh dibuka TikTok saya, YouTube saya. Atau Instagram saya, Ustadz Kece Official. Ustadz Kece Official. Jangan lupa like, comment, share, and ingat, subscribe itu gratis loh. Tidak kena kuota. Ya Bu? Jadi boleh yang bawa handphone diketik Ustadz Kece Official. Alhamdulillah saya datang ke sini. Di Sulawesi Selatan ini kurang lebih saya sudah ada, maaf, saya semalam baru dari Sulawesi Barat. Dari Polman. Ya. Terus dari lewat Majene dan juga ke Pinrang juga.
Alhamdulillah, tadi setengah 12 baru sampai Makassar. Jadi Masjid Al-Markas ini sama nanti malam saya masih ada di Masjid Nurul Mutahid kalau nggak salah. Ya, ini di daerah nggak jauh dari sini. Setelah kajian pada maghrib nanti malam baru kemudian saya pulang kembali ke Jakarta naik pesawat yang jam 9. Mohon doanya mudah-mudahan Allah berikan keselamatan. Karena kurang lebih Ibu saya dari tanggal 1 kemarin dari tanggal 1 sampai nanti malam kurang lebih udah 9 mau 10 hari sudah di sini. Alhamdulillah ya. Dari Sulawesi Selatan, Makassar sampai ke ya Pulau Wali, ya Pinrang, Polman, alhamdulillah. Ya sekarang sudah balik lagi ke Makassar. Nanti malam masih tinggal satu agenda. Kemudian saya pamit, izin untuk balik ke Jakarta. Ya, saya merupakan pimpinan pondok pesantren yang bernama Raudhoh Al-Fatih. Tadi panitia salah bikin playernya itu. Bukan Dauroh, tapi Raudhoh ya. Raudhoh artinya taman, Al-Fatih pembuka. Raudhoh Al-Fatih yang berada di wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, perbatasan dengan Jakarta. Ya. Program kami safari dakwah ini yang pertama adalah untuk ya sebagaimana sabda Nabi ya, ud'u ila sabili. Ajaklah manusia untuk ke jalanku. Dakwah untuk mengingatkan mereka tentang Allah, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah untuk senantiasa meningkatkan ibadah dan terus takut akan siksaan Allah. Program kami yang kedua adalah program pondok pesantren. Program pondok pesantren. Ustadz ini siapa? Serehan bisa ganti mic-nya ya, karena lebih enak diri saya nih. Kalau udah ini mic yang ini kali ya. Ya, program pondok pesantren ya untuk pembebasan lahan dan juga ya untuk pembangunan kamar santri anak-anak yatim. Ya, jadi oh ini ada ya. Baik. Baik. Jadi kira-kira kalau hari ini saya ajak infak untuk pembangunan kamar santri anak-anak yatim dan juga pembebasan lahan pesantren ya yang ada di wilayah Jawa Barat, Bogor, Bojonggede, saya sendiri pimpinannya. Ya, boleh nanti ketik aja di Google Map atau di Google Pondok Pesantren Raudhoh Al-Fatih. Ya gitu ya. Pondok Pesantren Raudhoh Al-Fatih. Udah cukup bagus. Ya. Pondok Pesantren Raudhoh Al-Fatih. Jadi kira-kira hari ini kalau saya ajak infak mau tidak, Bu? Bapak kalau saya ajak donasi mau tidak? Ingat, tidak ada paksaan. Semua karena Allah, dari Allah, untuk Allah, ikhlas karena Allah. Ya, ingat, satu dibalas 10 hingga 700 kebaikan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Baik, hari ini ya tanpa banyak kalam, bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan ada rizki dari Masjid Al-Markas ini untuk pembangunan pondok pesantren dan anak-anak yatim kami di pesantren Raudhoh Al-Fatih. Baik, langsung saja. Yang mau infak pada hari ini, ibu, bapak, adik-adik, abang, silakan maju ke depan. Nanti foto bersama kami. Ya, baik. Kami buka open donasi pada kesempatan siang hari ini di Masjid Al-Markas Al-Islami. Ustadz, saya nggak bawa uang, bisa transfer. Di sini ada rekening yayasan kami, Yayasan Raudhoh Al-Fatih. Rekeningnya ada di sini jelas ya. Ya, BSI, ada Mandiri juga. Ya, ayo bismillah. Kami buka open donasi pada siang hari ini di angka 5 juta rupiah. Nanti turun ke bawah ya. Ibu silakan pilih, bapak silakan pilih mau nominal yang mana. Ingat, semakin besar semakin terang dan semakin besar pahalanya. Ayo. Di angka 5 juta rupiah, bismillah, yang mau infak untuk pembebasan lahan dan juga pembangunan kamar santri anak-anak yatim di Pondok Pesantren Raudhoh Al-Fatih, silakan maju ke depan. Ada? Ada? Ibu? Ada? Bismillah. Angkat tangan dulu, komitmen dulu, silakan maju ke depan. Ada Bapak? Di angka 5 juta rupiah bisa transfer. Ya. Baik, kami hitung mundur. Singkat, 5, 4, 3, 2, 1. Masih malu-malu ini sepertinya. Baik, kami turunkan di angka 3 juta rupiah. Ayo bismillah.
Yang mau infak silakan maju ke depan. Niatkan semuanya untuk menolong agama Allah ya. Ingat ketika mau berinfak apa kata setan? Yuwaswisu fi rinnas. Kata setan jangan infak nanti hartamu habis. Jangan infak nanti kau bangkrut. Itu kata setan. Ayo diangkat 3 juta rupiah. Bismillah. Yang mau silakan ke depan. Jangan malu-malu. Ibu ada angkat tangan? Bisa via transfer, bisa via cash. Transfer ke rekening yayasan kami ada khusus. Ada? Ada? Baik, kami hitung lagi mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah. Kami turunkan di angka 2 juta rupiah. Ada? Yuk niatkan semuanya dari Allah untuk Allah, ikhlas karena Allah. Ada di angka 2 juta rupiah. Bismillah maju ke depan. Ada ibu? Bapak? Ada? 2 juta rupiah. Baik. Kami hitung mundur kembali. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Di angka 1 juta rupiah. Ada. Bismillah, ayo maju. Jangan malu. Atau saya yang ke situ, saya samperin, atau ibu yang ke depan. Atau bapak yang ke depan, atau saya yang ke bapak. Monggo silakan. Niatin semuanya, mungkin yang punya penyakit belum sembuh, yang punya doa belum terijabah, ya, yang ingin punya anak soleh dan solehah, yuk silakan maju ke depan. Di angka 1 juta rupiah ada? Ada? Ibu ada yang diri? Mau? Alhamdulillah barakallahu fikum. Ya, silakan ibu maju ke depan. Boleh? Cash bisa? Enggak, meskipun enggak ada cash kan. Transfer bisa? Bisa transfer. Bisa ibu sih. Dipoto dulu ya bu ya. Mau infak berapa ibu? 1 juta. 1 juta rupiah. Dengan ibu siapa? Haji Hasmah. Haji Hasmah. Baik, dipoto dulu ya bu ya. Dipoto ibu ke depan. Barakallah. Ibu dicatat dulu nomornya ibu ya. Ke depan dulu ya. Baik. Ada lagi di angka 1 juta rupiah. Bismillah. Ada? Ada? Ada lagi ibu? Bismillah. Bapak ada? Ya bismillah semuanya niatkan untuk menolong agama Allah. Ada? Kami hitung mundur kembali. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, turun di angka 500.000 rupiah. Ada? Ada ibu? Yang mau maju silakan ke depan. Ya mungkin ibu punya hajat belum terkabul ya. Mungkin dengan sebab sodakoh kita dikabulkan hajat-hajat kita. Amin. Mungkin ibu yang punya penyakit lama belum sembuh, niatkan sodakoh pada hari ini. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit lahir batin kita. Ada? Di angka 500.000 rupiah ada? 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 Bapak silakan maju. Ayo maju tuh berdua. Alhamdulillah tuh. Bisa foto ulang tadi tuh. Boleh sudah. Ya. Ayo Bapak. Alhamdulillah barakallahu fikum. Mau infak berapa Bapak? Haji Saripudin. Bapak? Bapak Amin. Mau infak berapa? 500. 500. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ditransfer nanti bisa didata Pak ya. Ya, foto dulu Bapak. Nomor rekening ada? Ada di sini. Ada di sini. Nanti didata dulu sama tim kami. Sekarang kita foto dulu Bapak. Maaf. Maaf Bapak foto dulu. Pegang. Begini Bapak. Oh, iya Bapak sini. Nah. Nah, gini ya. Oh, bis. Nah, nas, nas, nas. Abang? Ah, iya. Tabe, tabe, tabe. Tabe. Nas. Kunci kan? Kunci password. Nah, baik.
Baik. Bapak silakan didata dulu Pak ya. Silakan ke sana dulu Bapak. Ke situ dulu. Oh, iya. Baik, ada lagi di angka 500.000 rupiah. Angkat tangannya. Ibu ada? Ada Ibu? Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Bismillah semuanya niat karena Allah untuk menolong agama Allah. Ada? Ada lagi? Maju ke depan Ibu silakan. 500.000 rupiah. Baik, kami hitung mundur kembali. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Yang terakhir, kami turunkan kembali di angka 300.000 rupiah. Yang mau maju silakan ke depan. Ada? Ada? Nggak bawa uang cash bisa transfer. Ya. Baik. Ada? Ada? Tidak ada juga? Baik, kami hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, mungkin kalau yang malu-malu, nanti selesai acara ini boleh nanti temuin kami, tim kami di sini. Insya Allah kami mungkin nanti agak lama ya berstay di Al-Markas sambil nunggu nanti waktu maghrib ya. Karena nanti maghrib kami baru bergeser ke Nurul Muttahid ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Yang sudah berinfak ataupun yang baru mau ingin berinfak. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, diberkakan rizki, dan semoga terkabul hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujib da'wat sailin. Terima kasih. Banyak kalam, banyak bicara, pasti banyak salahnya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.